Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada video yang keenam ini kita akan belajar pembagian bentuk aljabar dan pecahan bentuk aljabar. Ya, untuk yang pertama yaitu pembagian suku 1 dengan suku 1. Mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, yang pertama adalah A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian harus mengenal sifat bilangan berpangkat ini ya. Jadi, apabila ada bilangan A pangkat X, nah kemudian dikali dengan A pangkat Y, nah di sini apabila tandanya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan, kemudian kalau tandanya pembagian, pangkatnya dikurangkan. Nah, sifat bilangan berpangkat ini harus selalu kalian ingat ya. Kemudian, nah langkah-langkah mengerjakan pembagian, yang pertama harus kalian lakukan yaitu mengoperasikan dulu tandanya, kemudian mengoperasikan koefisiennya atau angkanya, kemudian mengoperasikan variabelnya atau hurufnya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh nomor 1. Pada contoh nomor 1 di sini kita lihat variabelnya A. Maaf, kita lihat koefisiennya A, di sini tidak ada angkanya, berarti koefisiennya 1, ini 1. Berarti 1 dibagi 1 hasilnya 1. Kemudian 1 tidak perlu ditulis ya, cukup ditulis A. Kemudian pangkatnya, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi 4 dikurang 2. Maka di sini hasilnya A pangkat 2. Coba sekarang Ibu kasih soal lagi. 6A pangkat 3 dibagi 2A pangkat 1 ini ya. Nah, bisa ditulis 6A pangkat 3 per 2A. Yang kalian kerjakan dulu adalah tandanya. Tandanya sama-sama positif. Berarti tetap positif ya. Kemudian 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Kemudian variabelnya A, pangkatnya 3 dikurang 1. Karena tidak ada angkanya 1 ya, berarti 3 dikurang 1, 2. Jadinya 3A pangkat 2. Sekarang lanjut, contoh soal yang ketiga. Di situ ada negatif 32A pangkat 3 B pangkat 4 dibagi 8A B pangkat 3. Yang kita lihat tandanya dulu ya. Tandanya di sini negatif, nah di sini positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kemudian koefisiennya 32 dibagi 8, hasilnya 4. Oke. 32 dibagi 8, hasilnya 4 ya. Ibu tulis di sini. Ya, kemudian variabelnya A-nya. A-nya pangkatnya 3, di sini pangkatnya 1, berarti 3 dikurang 1, 2. B-nya di sini pangkatnya 4 dikurang 3. Jadi pangkat 1 atau ditulisnya begini saja. Negatif 4 A pangkat 2 B. Begitu ya. Nah, satu lagi contoh di sini misalnya negatif 18 X pangkat 5 Y pangkat 6 dibagi 6 X pangkat 2 Y pangkat 3. Tandanya dulu, ini negatif, ini positif. Jadi hasilnya negatif. Kemudian koefisiennya 18 dibagi 6, hasilnya 3. Ini variabelnya X pangkat 5, di sini dikurang pangkat 2, jadi X pangkat 3. Y-nya
Di sini 6, di sini 3. Jadi 6 dikurang 3, 3 ya. Nah, jadi hasilnya negatif 3, X pangkat 3, Y pangkat 3. Mudah ya, kalau kalian memperhatikan video ini dengan baik, pasti akan mudah mengerjakan soal latihan. Sekarang lanjut, kita ke pembagian suku 2 atau lebih. Nah, yang harus kalian ingat tetap sifat bilangan berpangkat tadi, kemudian urutan mengerjakannya mulai dari tanda, kemudian koefisiennya, kemudian variabelnya. Nah, kita kerjakan dulu untuk contoh soal nomor 1. Jadi untuk pembagian suku 2 atau lebih ini, kalian bisa mengerjakan menggunakan cara pembagian bersusun. Atau kalau waktu SD bisa disebut dengan pembagian hitung pistol, bahasa kalian waktu SD ya. Nah, jadi caranya begini, perhatikan. X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 300 dibagi X ditambah 20. Oke, yang dibagi dulu, yang pertama adalah ini. X kuadrat dibagi dengan X. Nah, X kuadrat dibagi dengan X, caranya boleh ditulis di sini ya. Berarti X pangkat 2 per X. Hasilnya X pangkat 1. Atau bisa ditulis X ya. Berarti di sini tulisnya. Di atas ini hasilnya X. Kemudian dikembalikan ke sini dengan operasi perkalian. X dikali X, X kuadrat, X dikali 20, hasilnya positif 20 X. Kemudian dikurang. Nah, ini X kuadrat dikurang X kuadrat 0. Tidak perlu ditulis hasilnya. Kemudian 5X dikurang 20X. Hasilnya negatif 15X. Kemudian ini negatif 300-nya turun. Baru ini yang dibagi. Negatif 15X dibagi dengan X. X ini ya. Jadi hasilnya negatif 15. Ya, caranya begini tadi. Negatif 15X dibagi X. Ya kan? Ini X-nya 1 dikurang 1, 0. Jadi tinggal negatif 5. Negatif 15 saja. Nah, ditulis di atas sini. Kemudian dikembalikan lagi ke sini dengan tanda perkalian. Negatif 15 dikali X, negatif 15X, negatif 15 dikali 20, jadi hasilnya negatif 300. Kemudian kita kurangkan, ini negatif 15, ini negatif 15. Hasilnya 0, ini 300, ini 300, 0. Jadi hasilnya diperoleh X dikurang 5, 15. Begitu caranya ya. Nah, coba sekarang kita ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, mari kita kerjakan sama-sama. Yang pertama kita tulis adalah 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 15, kemudian dibagi dengan X tambah 5. Nah, ini dulu yang kita bagi. 2X kuadrat dibagi X. Boleh tulis di sini nih. 2X pangkat 2 dibagi X. 2 bagi 1, 2. Ini 2 dikurang 1 pangkatnya, jadinya X pangkat 1, atau bisa ditulis 2X. Berarti hasilnya di atas ini adalah 2X. Kemudian dikalikan lagi ke sini
2x dikali x hasilnya 2x pangkat 2. 2x dikali 5 hasilnya 10x. Lalu kita kurangkan. 2x kuadrat, 2x kuadrat 0. 7x dikurang 10x hasilnya negatif 3x. Kemudian negatif 15 turun. Sekarang yang kita bagi adalah negatif 3x dibagi dengan x. Hasilnya negatif 3. Kemudian kita kalikan lagi ke sini. Negatif 3 dikali x, negatif 3x. Negatif 3 dikali positif 5, hasilnya negatif 15. Kemudian kita kurangkan. Negatif 3x dikurang negatif 3x, 0. Negatif 15 dikurang negatif 15, 0. Jadi ketemulah jawabannya. 2x dikurang 3. Bisa ya? Nah, coba biar lebih mahir, Ibu kasih contoh satu lagi. Nih, contoh satu lagi di sini adalah 6x kuadrat dikurang 7x dikurang 24 dibagi 3x dikurang 8. Sekarang ini yang kita bagi. 6x kuadrat dibagi dengan 3x. Jadi 6x pangkat 2 dibagi 3x. Koefisiennya dulu. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Di sini x-nya 2 dikurang 1, 1. Jadi hasilnya 2x. Kemudian kita kalikan ke sini. 2x kali 3x, 6x kuadrat. 2x dikali negatif 8. Negatif 16x. Kemudian kita kurangkan. Ini 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat 0. Sekarang ini negatif 7x dikurang negatif 16x. Nah, yang kita hitung adalah koefisiennya. Negatif 7 dikurang negatif 16. Nah, ini bisa ditulis negatif 7 ditambah 16. Jadi hasilnya 9. Gitu ya. Nah, jadi di sini hasilnya 9x. Negatif 24 turun. Kemudian 9x kita bagi dengan 3x. 9 dibagi 3 hasilnya positif ya. 3x dibagi x 1. Nggak usah ditulis. Sekarang dikembalikan lagi ini ke sini dengan perkalian. 3 kali 3x 9x. 3 dikali negatif 8. Nih, negatif 24. Kemudian kita kurangkan. Ini 9x kurang 9x 0. Negatif 24 dikurang negatif 24, 0. Maka ketemulah hasilnya ini 2x ditambah 3. Bisa ya? Ibu harap kalian bisa dengan menyimak video yang ke-6 ini. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Sifatnya sama seperti pengurangan pecahan bilangan biasa. Ya, disamakan dulu penyebutnya. Kalau penjumlahan dan pengurangan disamakan dulu penyebutnya. Sekarang kita perhatikan contoh yang pertama. Ya, 1/2x ditambah 3/3x.
cara mengerjakannya jadinya. Nah, kita samakan penyebutnya. 2x dikali dengan 3x. Berarti 1 juga dikali 3x. Ditambah 3x-nya kita kalikan dengan 2x. Ya kan? Biar sama kan? Kemudian 3-nya juga dikali 2x. Dikali dengan bilangan yang sama. Lalu 1 kali 3x hasilnya 3x per 2x kali 3x. 2 kali 3, 6. X kali x, x pangkat 2. Lihat ini ya, sifat bilangan berpangkat ya. Ditambahkan pangkatnya kalau perkalian. Sekarang 3 kali 2x, 3 kali 2, 6. X per 3 kali 2, 6. X kali x kuadrat. Kalau sudah seperti ini, baru 3x ditambah 6x per 6x kuadrat. Kan sudah sama penyebutnya. Jadi hasilnya 3 ditambah 6. Kalau penjumlahan, yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Jadi hasilnya 9x per 6x kuadrat. Ini bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya 3 per 2. Ini x-nya 1, ini 2. Berarti yang di bawah masih 1 selisihnya ya. Karena ini yang di atas 1, ini 2. Nah, tinggal dikurangkan. Jadi ketemulah hasilnya 3 per 2, 2x. Lanjut. Sekarang lanjut ke pengurangan bilangan pecahan. Caranya sama, disamakan dulu penyebutnya. Jadi 3x dikali dengan 4x. Berarti di sini 5 juga dikali 4x. Kemudian dikurang 4x dikali 3x. 2 dikali 3x. Lalu kita hitung hasilnya. 5 dikali 4, 20. 3x kali 4x. 3 kali 4, 12. X kuadrat. 2 kali 3, 6x. 4 kali 3, 12. X pangkat 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, dan ini variabelnya sama-sama x, sekarang kita operasikan 20x dikurang 6x per 12x kuadrat. Yang dihitung adalah koefisiennya. 20 dikurang 6, 14x per 12x kuadrat. Bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 7 per 6. Ini x-nya 1, ini 2. Berarti ini masih x pangkat 1 yang di bawah ya. Nah, begitu caranya. Ibu harap kalian paham ya. Sekarang kita lanjut. Ya, sekarang kita lanjut ke perkalian pecahan bentuk aljabar. Konsepnya juga tetap sama seperti bilangan pecahan biasa ya, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sama, yang dilakukan pertama adalah tandanya, kemudian koefisiennya, kemudian variabelnya. Kita perhatikan contoh berikut. Nah, untuk contoh yang pertama, 2A dikali X berarti 2A dikali X per 5B dikali 3Y. Jadi hasilnya 2AX per 5BY. Nah, begitu. Gampang sekali ya.
Sekarang contoh yang kedua nih. Nah, di sini berarti X kuadrat dikali 4Y kuadrat per 2Y dikali X. Nah, karena X dan Y itu bilangan abjad, yang duluan X daripada Y ya, berarti kita tulis dulu yang pertama X, baru kemudian Y. Nah, lalu ini 2XY. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. 4 dibagi 2 dapatnya 2. X-nya 2 dikurang 1, 1 ya. Y-nya, ini 2, ini 1. Jadinya Y-nya pangkat 1 ya. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau yang nomor 1 tadi tidak bisa disederhanakan, berarti cukup sampai di sini jawabannya. Paham ya? Gampang sekali ini. Kemudian, sekarang kita ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan bentuk aljabar, konsepnya juga sama seperti pembagian bilangan pecahan biasa. Diubah tandanya menjadi perkalian, kemudian salah satu pecahannya dibalik. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama yaitu 4T per 5 dibagi 2T kuadrat per 8. Langsung saja kita ubah jadi perkalian. Lalu pecahan satunya jadinya 8 per 2T kuadrat. Nah, kalau perkalian, di sini istimewanya ya, kalian bisa coret atas, coret bawah. Nih, 4 sama 5 nggak bisa. 4 sama 2 bisa ya. Ini 4, ini 2. Dapatnya 1, dapatnya 2. Ini T bisa. T-nya 1, T-nya 2, berarti masih T pangkat 1. Ada lagi yang bisa dicoret? Tidak ada, jadi tinggal 2 kali 8, hasilnya 16. Ya, kemudian 5 kali 1, hasilnya 5, T-nya pangkat 1. Begini saja. Jadi hasilnya 16 per 5, 5T. Gampang ya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah 3Y per 4X dibagi 9Y per 16X. Nah, berarti kita tulis 3Y per 4X dikali 16X per 9Y. Mana yang bisa dicoret? 3 sama 4 tidak bisa. 3 sama 9. Dapatnya 1, dapatnya 3. Y sama Y bisa. 4 sama 16 bisa? Bisa. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 4. Ini X sama X bisa dicoret. Jadi hasilnya tinggal 1 dikali 4, hasilnya 4. 1 dikali 3, hasilnya 3. Jadi hasilnya 4 per 3. Gampang sekali ya. Gampang sekali. Ya, baiklah anak-anak. Demikianlah pembelajaran pada video ke-6 yang dapat Ibu sampaikan ya. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya dengan Ibu lewat chat WA. Oke, sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum